Saudara pemirsa, sebelum kita lanjutkan seruan nyaring yang palsu ini, kita berdoa lagi. Bapa di surga, kami mohon tuntunan Roh-Mu Kudus supaya kami mengerti akan nubuatan tentang seruan nyaring yang palsu yang bisa membuat dunia ini tertipu dan akhirnya terjadilah suatu gejolak besar terhadap umat Tuhan. Terima kasih atas jawaban doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik saudara pemirsa, kita sudah pelajari seruan nyaring. Seruan nyaring yang benar yaitu seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga itu terjadi bila mana hujan air sudah dicurahkan. Tapi sebelumnya itu akan terjadi satu seruan nyaring yang palsu. Bagaimana bisa terjadi yang palsu? Ini maksud setan supaya mencegah kepercayaan manusia kepada seruan nyaring yang benar. Apa yang dibuat oleh setan? Nah, Roh Nubuat menjelaskan begini. Orang dibawa pengaruh roh-roh jahat mengadakan musisat-musisat. Mereka akan membuat orang-orang jatuh sakit dengan melontarkan mantra kepada mereka, kemudian menghapus mantra itu sehingga orang mengatakan, oh mereka sudah tadinya sakit, sekarang sudah apa? Sudah sembuh. Demikian caranya setan membuat penipuan. Roh Nubuat menjelaskan setan-setan ini membuat bisa orang banyak sakit. Dengan tiba-tiba mantranya itu disebut, dicabut kuasa setan, mereka secara tiba-tiba apa? Sembuh. Nah, inilah cara penipuan setan yang akan dibuat besar-besaran di seluruh dunia ini. Roh Nubuat jelaskan setan adalah berpura-pura sebagai misionaris kesehatan yang hebat. Kenapa berpura-pura? Karena dia sementara menyembuhkan, tetapi di sana apa? Membinasakan. Setan sembuhkan semua penyakit. Di dalam Great Controversy 589, setan memegang kendali dengan munculnya dia kepada anak manusia sebagai tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka, sementara ia membuat banyak dan bencana di lain tempat, sehingga kota-kota besar menjadi hancur dan kosong. Lah, saudara lihat. Di sini dia bertindak seperti misionaris besar-besaran untuk penyembuhan. Di sana dia membuat banyak apa? Penyakit dan bencana. Dan hal ini, penyembuhan ini, Roh Nubuat katakan menjadi ujian bagi umat Advent. Setan akan membuat banyak orang sakit, lalu tiba-tiba menghilangkan dari mereka kuasa iblisnya. Kemudian mereka akan dianggap sudah disembuhkan. Hal ini menjadi ujian bagi umat gereja masa Advent hari ke-7. Ujian kalau umat gereja Advent ini sakit, wah, dia tergoda untuk pergi minta penyembuhan kemana? Ke spiritisme sana. Ujian. Hati-hati saudara pemirsa. Umat Tuhan akan pergi ke tempat agen penyembuhan yang tidak direstui oleh Tuhan. Adalah kekuasaan setan yang mendorong pergerakan hari Minggu. Tetapi itu tersembunyi. Bahkan orang-orang yang bekerja dalam usaha ini, mereka buta akan akibat menyusul dari pergerakan ini. Jadi setanlah penggerak untuk menyucikan hari Minggu secara apa? Tersembunyi, dan orang-orang yang bergerak di sana tidak tahu apa akibatnya. Wah, ini lebih hebat lagi. Roh Nubuat menjelaskan dalam seruan nyaring yang palsu ini. Rasul-rasul pun yang diambil rupa oleh roh jahat pembohong itu akan mengatakan berlawanan dengan apa yang telah mereka tulis melalui ilham Roh Suci waktu mereka masih hidup di atas dunia ini. Mereka menyangkal keilahian yang mula-mula dari Alkitab. Jadi maksudnya rasul-rasul, umpamanya Rasul Paulus telah menuliskan bahwa hari Sabat itu benar, harus dikuduskan. Akan datang setan mengambil rupa Rasul Paulus. Loh, kan Rasul Paulus? Iya, saya Rasul Paulus. Jadi bagaimana ajaranmu yang itu sudah berlalu, dulu itu sekarang sudah berubah. Kata Rasul itu. Jadi berubah ajaran Alkitab itu tidak seperti yang dulu lagi. Wah, luar biasa. Jadi setan mengubah bentuknya sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pendeta,
sebagai pembuat-pembuat mukjizat dan menyangkal ajaran Alkitab. Sehingga rasul-rasul ini menipu semua manusia dan menghempaskan kebenaran Alkitab itu di atas debu tanah. Inilah cara setan untuk membuat manusia tidak lagi percaya kepada Alkitab. Setan menyamar sebagai rasul. Kita lihat sini. Setiap agama dan kepercayaan yang mempunyai satu rasul, pendiri agama dan kepercayaan, akan ditipu oleh setan dengan menyamar seperti rasul. Mereka masing-masing dan mengajarkan tentang perlu penyucian hari Minggu agar bencana-bencana dapat berhenti di atas dunia ini. Jadi kalau semua agama dan kepercayaan sekarang di dunia ini mempunyai rasul, mempunyai pendiri agama, ya katakanlah seperti agama Islam, Rasul Muhammad. Menurut kutipan ini, setan bisa mengubah bentuk menjadi Muhammad. Dan dia mengatakan, aniaya ini, bencana-bencana alam ini di atas dunia ini berhenti asal kita menyucikan hari apa? Hari Minggu. Itulah kata rasul dari semua rasul yang ada agamanya di dunia ini. Jadi sudah pemirsa, tidak susah meyakinkan dunia tentang penyucian hari Minggu kalau sudah muncul rasulnya. Sang Gautama Buddha bicara kepada semua orang-orang Buddha, mengatakan supaya dunia ini aman, bebas dari segala bencana, sucikan hari Minggu. Demikian yang akan terjadi nanti. Inilah nubuatan tentang seruan nyaring yang palsu tersebut. Lalu dikatakan di sini, lalu penipu besar itu mendesak orang banyak bahwa orang tidak melayani Allah lah penyebab bencana itu. Orang-orang Advent tidak mau tunduk kepada aturan. Akan diumumkan bahwa manusia menghina Allah karena melanggar hari Sabat Tuhan, yaitu hari Minggu. Siapa yang tidak mau menyucikan hari Minggu, dianggap apa? Menghina Allah. Dan bencana itu tidak pernah berhenti hingga hari Minggu dipaksakan. Jadi caranya setan memaksakan hari Minggu adalah demi kelestarian manusia. Supaya jangan ada bencana, sucikan hari Minggu. Bagaimana undang-undang dibuat di Kongres Amerika Serikat, Reuben Herald, Desember 18, 188. Tuhan buat katakan, resolusi untuk undang-undang dasar kita dipaksakan dalam Kongres. Dan bila mana sudah diterima, penindasan akan menyusul. Jadi nubuatan mengatakan di Amerika Serikat Kongres akan membuat apa? Undang-undang memaksakan penyucian hari Minggu. Pembersihan gereja Tuhan. Biarlah timbul pertentangan. Biarlah kefanatikan dan kekerdilan jiwa merajalela. Biarlah penganiayaan disulut. Sehingga orang-orang yang setengah-setengah hati dan yang munafik goyah dan meninggalkan iman. Ini pemurnian gereja Tuhan melalui 10 pengguncangan dari 10 jenis orang terguncang. Inilah pemurnian gereja. Tetapi orang Kristen yang sejati akan berdiri teguh bagaikan batu karang. Imannya bertambah kokoh, pengharapannya makin cerah ketimbang masa kemakmuran. Jadi yang lemah menjadi lebih kuat melalui pengalaman pengguncangan. Bila tanda binatang itu dipaksakan, bila mana hari Minggu sudah dikeluarkan undang-undang memaksakan hari Minggu kepada kita, pada saat itulah Rasulullah katakan, emas dipisahkan dari sanga di dalam gereja. Banyak bintang yang kita kagumi kecemerlangannya hilang di telan kegelapan. Saudara pemirsa, pemimpin-pemimpin agama, para pendeta-pendeta akan banyak terguncang. Kenapa? Karena tidak mempunyai apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebab dikatakan jabatan bukanlah menjamin apa? Kesucian tabiat. Ukuran dosa Amerika penuh. Bangsa Amerika telah menjadi satu bangsa yang terkenal baik. Tetapi kelak mereka membatasi kebebasan beragama. Sifat Protestan diserahkan dan menghadap kepausan. Maka ukuran dosa Amerika sudah penuh. Dan kemurtatan nasional akan dicatat dalam buku surga. Jadi bangsa Amerika dikenal selama ini bangsa yang dipilih Tuhan,
bangsa yang bebas, tiba waktunya mereka akan mendapatkan ukuran dosa mereka penuh dengan membuat undang-undang memaksakan penyucian hari Minggu. Dosa Amerika secara bangsa telah penuh, dan ini akan diikuti dengan kemurtatan nasional. Tuhan hanya melakukan apa yang telah diberitahukannya lebih dahulu, bahwa Tuhan akan menarik perlindungannya dari mereka yang memberontak. Jadi orang-orang yang memberontak ini tidak mau mencucikan hari Sabat lagi, Tuhan angkat perlindungan. Apa yang terjadi? Terhadap hukuman, pengajarannya serta memaksakan orang untuk mengikutnya, orang-orang yang telah memberontak ini akan diserahkan Tuhan di bawah kekuasaan setan. Dan inilah membuat terjadi kebinasaan nasional. Evangelism 235. Kemudian Sabat kepausan akan dipaksakan. Dengan adanya persatuan kuasa gereja dan negara, akan terjadilah kemurtatan nasional yang akan diakhiri dengan kebinasaan nasional. Setan membuat bencana-bencana besar. Nah, saudara pemirsa, sebenarnya bencana itu siapa yang membuat? Setan, tapi dibatasi oleh Tuhan. Nah, sekarang bangsa Amerika dan manusia ini sudah menolak akan bujukan Roh Kudus. Akhirnya Tuhan izinkan mereka di bawah pengendalian siapa? Setan. Akhirnya sekarang setan juga bekerja dalam kecelakaan, bencana di laut, bencana di darat, dalam kebakaran besar, tornado, badai yang membinasakan, angin ribut, banjir, topan yang menakutkan, gelombang pasang, gelombang gempa bumi di semua tempat. Dalam beribu bentuk, sesungguhnya setan menjalankan kuasanya, diizinkan Tuhan. Nah, bila mana ini terjadi disebut oleh Roh Nubuat, this is the time of season of calamity, musim bencana. Tiba waktunya dunia ini tiba pada satu musim. Musim apa? Musim bencana. Tuhan izinkan setan membuat berbagai ragam bencana alam. Bila masa krisis ini menimpa kita, bila mana musim bencana alam ini sudah tiba, mereka jiwa yang ada di dalam gereja-gereja lain di luar gereja Advent ini, keluar mereka dan masuk ke dalam barisan umat Tuhan dengan memakai senjata Allah, mengangkat tinggi-tinggi hukum Allah, hukum hari Sabat. Bila mana aniaya sudah terjadi, seruan nyaring sudah dikumandangkan, umat Tuhan yang ada di luar gereja ini, yang masih ada di dalam gereja Babylon, mereka keluar dan masuk menjadi satu apa? Menjadi satu agama, yaitu Yesus gembalanya, dan mereka berani kena aniaya karena penyucian hari Sabat. Selanjutnya dikatakan dalam Great Controversy 449. Bila tugas keagamaan dipaksakan oleh kuasa pemerintahan, maka gereja sudah membuat patung binatang. Sejak itu pemaksaan pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat menjadi penyembahan kepada binatang dan patungnya. Permulaan masa kesukaran akan dinyatakan bahwa orang-orang menghina Allah adanya dengan melanggar hari perhentian Minggu. Dosa seperti inilah yang telah mendatangkan kesengsaraan yang tidak berhenti sampai pemeliharaan dipaksakan dengan kekerasan. Jadi di balik poin, saat penganiayaan itu dimulai, dengar saudara kutipan ini, katakan, peristiwa akhir zaman halaman 162. Bila mana badai penganiayaan benar-benar melanda kita, barulah pekerjaan malaikat ketiga berkumandang dengan seruan nyaring. Jadi seruan nyaring itu terjadi pada saat penganiayaan melanda. Seluruh bumi akan jelas diterangi dengan kemuliaan Allah, dikatakan dengan kecepatan halilintar. Injil tiba di seluruh dunia. Jadi kapan hujan akhir turun? Kapan? Sini kata, at the time while the work of salvation is closing, sementara mau tertutup pintu kasihan, trouble will coming on earth. Jadi bencana penganiayaan dikatakan di sini. Tetapi held in check so as not prevent the work of God. Ditahan, di stop oleh Tuhan. At the time the latter rain or refreshing from the presence of the Lord will come. Sama, jadi pada masa aniaya itu, maka Tuhan
mencurahkan refreshing, latter rain, untuk mengabarkan pekabaran 3 malaikat dengan seruan nyaring. Jadi saudara pemirsa, kenapa belum terjadi aniaya sekarang? Kenapa undang-undang hari Minggu seperti dicek? Tahan, tunggu dulu. Kenapa? Dengarlah apa amarah roh nubuat. Great Controversy 48. Satu-satunya penyebab mengapa belum muncul penindasan terhadap gereja kita sekarang, satu-satunya penyebab mengapa belum muncul penindasan terhadap gereja kita sekarang adalah karena gereja kita sudah serupa dengan dunia. Bila mana kebangunan iman sudah terjadi di antara gereja kita seperti zaman mula-mula, pada zaman rasul-rasul, maka roh penganiayaan itu segera menyala. Jadi yang penting sekarang saudara adalah teguran keras, mari bangun bertobat sungguh-sungguh. Bila mana gereja tidak lagi sama dengan dunia, aniaya segera apa? Muncul. Jadi yang penting sekarang adalah pemurnian gereja ini. Memurnikan gereja ini. Kalau sudah termurni dan sudah diguncang jelas, aniaya segera terjadi. Pengguncangan memurnikan gereja. Hujan akhir turun sementara aniaya sudah berkecamuk. Semoga pelajaran ini saudara pemirsa benar-benar menolong kita melihat bagaimana rencana Tuhan dalam gerejanya dalam waktu dekat ini. Yang penting sekarang apa? Pemurnian gereja. Pemurnian tabiat. Persiapan kita untuk aniaya. Persiapan tabiat kita sekarang untuk bisa dimeteraikan. Dan dimeteraikan kita siap menghadap tahta pengadilan surga. Hujan akhir menjadi bagian kita. Injil ke seluruh dunia tersebar seperti kecepatan halilintar. Yesus segera datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan pelajaran seruan nyaring yang palsu, di mana setan diizinkan Tuhan membuat berbagai macam musisya yang dahsyat, teristimewa dalam penyembuhan, sementara dia membuat banyak sakit penyakit dan bencana-bencana. Namun dunia ini tertipu karena mereka mengatakan kalau tidak menyucikan hari Minggu, aniaya tidak akan berhenti. Maka dengan demikian Tuhan kami sekarang siap untuk melihat bagaimana setan Tuhan izinkan melanda dunia dengan bencana, supaya dunia percaya bahwa hari Minggu harus dikuduskan. Dengarlah suruhan kami Tuhan, tolong kami bersedia lebih baik, lebih sungguh-sungguh untuk membuat Yesus Kristus segala-galanya dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan telah memberikan kepada kami amaran, supaya kami bertobat sungguh-sungguh pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.